حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك سترنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah kita muqaddimahi taklim pada malam hari ini dengan Ratibul Haddad, mudah-mudahan dengan karamah waliullah Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad melalui bacaan kita di ratib beliau, karamah beliau akan selalu menyertai kita, dan kiranya mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan apa yang menjadi niat baik kita, diampuni semua kesalahan dan dosa kita, kemudian diterima amal ibadah kita, apa yang menjadi niat baik kita Allah kabul adanya, dan Allah bukakan pintu rizki, pintu kesehatan. Yang sedang dalam keadaan sakit biar Allah berikan kesembuhan, yang sedang menghadapi permasalahan Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Allah jadikan diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan pada Pak Kiai yang telah hadir di majelis kita ini. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah manfaat buat umat, menuntun kita menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Tuan Majelis Pak Kosasi, biar sabar ya, bimbing kita semua, ngurusin kita ini. Baik jamaah laki-lakinya, bapak-bapak dan saudara-saudara, begitu pula jamaah ibu-ibunya, santriwatinya, mudah-mudahan jadi solehah semua. Amin, amin. Rehat sebentar, pakai ngerokok dulu lah, istirahat dulu, dan menikmati, silakan minumnya, kopinya, tehnya dinikmatin dulu. Kita ngaji biar seger, emang suasananya hujan seger. Sambil menanti jamaah kita barangkali yang masih di perjalanan atau masih di rumah gitu. Kajian kita malam hari ini Syarah Ratibul Haddad. Syarah Ratibul Haddad, mohon maaf sekali lagi belum tersedia kitab yang banyak, jadi belum kebagian satu-satu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena ngirimnya jauh ini dari sono, dari Wetan. Ya, di halaman 172 pada alinea kedua, wa kama annal lub
annal lubba nafisun, kama annal lubba nafisun bi nafsihi. Yang nggak megang kitab silakan dibuka HP-nya, di grup sudah di-share. Nah, ini kita persiapkan kajian kita malam hari ini, memahami masih di poin ratib pertama, masih kalimat ratib yang pertama, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berkenan mengistiqomahkan kita setiap malam Kamis, bukan hanya ngaji tetapi membaca ratib. Mudah-mudahan, dan kita yakin asarnya kalau kita sudah istiqomah, insya Allah akan Allah berikan kepada kita yang terbaik. Kalaupun kita enggak, nanti ke anak kita. Kalaupun ke anak kita enggak, nanti ke cucu kita. Kalau cucu enggak, ke cicit kita. Insya Allah yang terbaik nanti Allah berikan buat kita melalui karamah waliullah Syekh Alwi Muhammad bin Abdullah bin Haddad, Syekh Muhammad Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Amin ya Rabbal. Gimana, sudah siap semua? Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, izin nih kita ikuti bersama-sama bahasan pada malam hari ini. Untuk itu pada yang mulia Pak Kiai dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala al-habibul mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat, ahibai fillah, mari kita lanjutkan takrir kitab Syarah Ratibul Haddad pada halaman 172 paragraf kedua sebagaimana yang dimaksud tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bahri ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kama anna al-lubba nafisun fi nafsihi bil idafati ila al-qishri wa ka'annahu al-maqsudu walakinnahu la yakhlu an shawbi usaratin bil idafati ila ad-dukhn al-mustakhraj minhu. فكذلك توحيد الفعل مقصود بحال للسالكين ولكنه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحق. انتهى. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam syarah ratib ini yang disyarahin oleh cicit beliau? Wa kama, dan sebagaimana, annal lubba, bahwasannya intisari, saripati, itu nafisun, berharga, fi nafsihi, pada dirinya saripati. Artinya begini, bahwa sesuatu itu punya inti. Inti sesuatu itu adalah manfaatnya yang sejati.
Nah, intisari itu adalah sesuatu yang paling berharga dari segala sesuatu. Itu intisari. Apapun nilainya dilihat dari intisari. Termasuk kita nanti. Kita itu dilihat bukan casingnya, tapi sejatinya kita. Makanya casing bisa berbeda-beda dan bisa menipu. Tetapi sejatinya kita adalah intinya kita. Nah, dikatakan sesuatu itu, intisari itu, itulah yang disebut paling berharga pada dirinya itu. Bil idhafati, dengan tambahan, ilal qishri, pada kulit. Artinya meskipun ditambahin, dibumbui dengan adanya kulit yang membungkus, tapi kulit itu bukan inti, dia hanya pelengkap. Yang bernilai adalah intinya. Wa ka'annahu, dan seakan-akan intisari itu, itulah al-maqsudu, yang dimaksud, yaitu ini pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu yang kita tuju itu intinya. Jadi jangan seringkali terkecoh dengan pernak-pernik yang itu bukan inti. Hidup kita ini kan seringkali bias, belok sana belok sini karena tidak fokus pada inti. Sehingga nilai yang sesungguhnya mulia yang mestinya kita tuju, dan itu yang paling penting, menjadi terlupakan hanya karena ngurusin yang pernak-pernik kanan kiri nggak jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Artinya lurus itu biar fokus pada inti. Betul bahwa kita sering belok kanan, tapi jangan kejauhan, nanti nggak nyampe. Benar sering kita belok kiri, tapi sudah jangan kejauhan, balik lagi, fokus lagi. Nah, hidup kita selalu dibayang-bayangi dengan sesuatu yang pernak-pernik yang seringkali menjebak kita menjauh dari tujuan pokok hidup kita. Yang itu inti yang paling berharga. Nah, ini sederhana memang kelihatannya, tapi ini nilai dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam hal apapun. Silakan Anda bisnis, kalau nggak fokus bubar bisnis Anda. Anda ngaji nggak fokus bubar ngaji Anda. Anda bikin rumah nggak fokus berantakan rumah Anda, kan begitu. Fokus. Dan itu yang dimaksud. Walakinahu, akan tetapi inti itu la yakhlu, tidaklah luput. Apa itu intisari? La yakhlu, tidaklah luput. Apa itu saripati? Tidak luput dari apa? An syaubi usaratin, dari tercampurnya ekstrak. Artinya apa? Jadi ekstrak kayak jus. Ya. Nah, kita kalau kemarin bayangkan kelapa. Kelapa intinya kan isinya kan kelapa itu. Yang dituju kulitnya apa itu yang putih-putih itu? Tapi kan ada batoknya, ya kan, ada cikalnya, ada serabutnya. Kemudian nanti juga ada cairan-cairan, misalnya kayak airnya gitu kan. Tapi bukan itu intinya. Nah, yang inti ini memang nanti akan kecampuran dengan ini dan itu, dengan adanya ekstraknya, dengan macam-macamnya. Bil idhofati, dengan tambahan ilad duhni, pada minyak al mustakhraji, yang disarikan atau yang dikeluarkan minhu, dari inti itu. Nah, kelapa itu kita tahu ada minyaknya kan. Tapi minyak kelapa ya bukan kelapa, hanya bagian dari kelapa. Tetap saja orang yang dicari ya inti kelapa yang putih-putih, yang itu bisa dipakai segala macam. Bikin santan bisa, bikin minyak bisa gitu ya. Digaduk juga bisa. Kalau kedoyanan, kalau nggak ada makanan lain, ngemil pakai kelapa. Itu inti. Itu yang penting. Sesuatu yang penting akan mengalirkan, sesuatu yang inti dan itu yang paling penting akan memang menghasilkan banyak manfaat. Lah, manfaat tambahan itu bukan intinya. Itu namanya tambahan. Dari pengantar ini apa yang disampaikan dari syarah ratib ini? Fakadzalika, dan demikian juga tauhidul fi'li. Tauhid pada tindakan atau amal perbuatan. Maksudun adalah sesuatu yang dituju, itu maksudun yang dituju bihalin, pada halnya lisalikin, orang-orang yang menempuh jalan menggapai ridha Allah. Artinya gini,
Tauhidullah itu intinya kita mengesahkan Allah. Tetapi bentuk mengesahkan Allah itu wujudnya dalam tindak perilaku kita. Anda bertauhid mana buktinya? Ya kalau kita sholat. Anda bertauhid, mentauhidkan Allah buktinya kalau Anda ibadah. Anda tauhid kepada Allah kalau Anda bergaul dengan cara yang baik, yang benar, dan semuanya karena Allah. Nah, tauhid yang menjelma dalam tindakan kita, pada perilaku kita orang-orang yang menuju jalannya Allah. Inilah yang nanti akan dipandang mana intinya. Kecampuran enggak tindakan kita dengan yang lain-lain. Ngomong ibadah tapi ada enggak ketempelan riaknya. Katanya usolli lillahi ta'ala. Bener enggak lillahi ta'alamu? Apa memang ada kecampurannya? Jadi orang mah sudah bener sholat karena landasannya bertauhid. Jadi orang sholat karena tauhid iman kepada Allah. Betul sudah. Tapi betapa banyak orang di dalam bertauhid, tauhid fiilnya, tauhid dalam perilakunya itu masih kecampuran. Kecampuran macam-macam tadi. Pamer, males, ada baik kecampuran. Kalau malas mesti senyum aja pokoknya. Walakinnahu, akan tetapi tauhid fiil itu tadi, fiilnya perbuatan kita orang-orang yang bertauhid, meskipun itu fiil atau perbuatan kita wujudnya ibadah, la yakhlu, tidaklah luput, la yakhlu, tidaklah luput lepas apa itu tauhidul fi'il, perbuatan kita ini, an syaubi, dari kecampuran. Apa? Mulahadatil ghair, perhatian orang lain. Artinya gini, kita seringkali melakukan ibadah itu ada pamrih ingin dipandang orang. Biar ngaji aku, biar kata rajinan dikit dah, begitu. Ada begitu. Lah ngaji aja mestinya, mau dilihat mau kagak. Makanya kalau ngaji wayah gelap jarang yang berangkat. Kalau terang banyak getap semuanya itu. Gelap-gelapan mas sepi, apalagi hujan-hujan gini kagak ada yang lihat bisa. Ya pada dalam semuanya aman pokoknya. Kan kayak maling jadi. Maling kalau kalah sama maling itu kalau semakin sepi makin action dia. Maling itu mah kan makin sepi makin berani bergerak dia. Kita kalau makin sepi romannya makin males itu. Ambil teorinya maling itu, strategi maling, semakin sepi semakin bekerja, gitu mestinya. Cia. Malam mantep juga maling. Maling itu juga sama teorinya, sedikit bicara banyak berbuat. Nggak ngomong-ngomong dia apa, satu rumah diangkut semua, kagak ada suaranya, angkut aja pokoknya. Rapi, nggak banyak ngomong maling. Kita ngerjain satu perkara ngomongnya kebanyakan. Gua ngaji di sono, ngomong aja terus. Padahal yang dikerjain cuma atu, ngomongnya sering. Maling enggak, yang dikerjain banyak, bahkan dia keep silent, nggak pernah ngomong ke orang-orang. Iya, jangan sampai tetangga tahu. Begitu dia. Kita gua ngaji kali ada aja ngeliatin gua. Lah itu namanya kecampuran. Sudah benar kita bertauhid dalam tindakan kita, menunjukkan tauhid kita kepada Allah. Tapi ya tadi penyakitnya masih saja seringkali kecampuran, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah kalau ditanya banyakan disengaja apa banyakan enggak kira-kira? Tuh kan jujur amat sih Bu. Disengaja-ngaja ya begitulah. Itu tantangan kita. Walakinnahu la yakhlu an syaubi mulahadatil ghair. Kita seringkali amar perbuatan kita itu masih selalu dikaitkan dengan perhatian orang. Enggak pernah loss saja, nothing tulus kata orang gaul. Lossin aja, mau dilihat mau kagak. Wal iltifati ilal kasrati, dan seringkali melirik. Jadi melirik kita mengharap ilal kasrati, pada yang lebih banyak, pada banyak. Jadi dipandang orang itu romannya misalnya kalau baru dilihat satu orang kayaknya kurang respect. Gue pengen saya tahu gua semua gitu jadinya. Nggak mantep kalau yang tahu cuma satu dua. Kalau bisa mas saya tahu gua ngaji gitu. Ya kan orang itu selalu berharap kan yang lebih kan.
Sesuatu orang itu sesat, mesti kalau berharap itu pasti lebih. Nggak ada berharap kurang. Gue pengen duit gue jangan 2 juta, ada 10.000 aja, nggak ada. Berharap pasti yang lebih banyak. Nah, bedanya kalau berharap melakukan ibadah lebih banyak kualitasnya itu bagus. Tapi kalau mengharap lebih banyak dipandang orangnya itu penyakitnya. Jadi mengharap lebih banyak dipandang orang daripada lebih tinggi kualitasnya. Nah, ini yang dimaksud bil idhafati, dengan tambahan atau ditambah ilaman kepada orang-orang la yusyahid yang tidak melihat. Maksudnya gini, kita ini ngaji sudah benar lillahi ta'ala. Tapi tadi karena pamrih ingin dilihat orang, ya orang-orang yang biasa ngeliat kita sering pamerin. Nih gue lihat mau ngaji gua kan gitu ya. Sampai karena pengen dapat dipuji banyak orang, akhirnya orang lain yang nggak ngeliat pun dikasih informasi. Di WA kan banyak yang nggak kenal kita nih. Satu grup kan banyak 300 orang gitu ya, kan kenal semua. Bro, hari ini update status ngaji di Saung Bambu. Yang biasa ngeliat oke ngeliat semua, tapi yang orang di sono-sono yang di kalimatnya di guru ya kan sebetulnya nggak pernah ngeliat kita, tapi karena kita pasang status, iya, jadi ada kecenderungan pengen dilihat banyak orang. Orang yang sudah ngeliat ditegusin lagi, nih gua ngaji kan, yang belum tahu gua ngaji gitu. Itu orang mana itu kira-kira? Orang sono tetep, yang menang orang sono. Iya, kalau ngomong ke situ nanti saya suruh pulang saya. Nah, ini kena mulu saya. Ilaman lo yusyagid, termasuk orang yang biasanya nggak tahu juga dikasih tahu. Kayak mau coba ibu bapak sekalian buka WA tengah malam jam 2. Kan ada berita, mari kita tahajud. Dalam hati siapa nih orang ya? Iya kan, maksudnya mau tahajud aja woro-woro, padahal saya juga nggak kenal. Akhirnya kan dia pengen nakwa itu tahajudnya diketahui oleh saya, yang saya juga nggak kenal kan. Itu di WA loh ya, di WA itu. Itu di sana, di alam WA. Nah ini kan fakta nyata, contoh nyata dari apa yang sudah disindir oleh Ratibul Haddad. Oh iya ya. Nah tinggal pertanyaannya, kita mau ngikutin beliau ini atau mengikuti alam WA yang ono, yang dikit-dikit posting status ngaji, gurunya lagi ngajar ngaji dia selfie, guru nerangin kemana dia selfie baik, sen sono sen sini. Ya Allah, orang sono emang begitu kelakuan. Ya Allah, di sini mah yang enggak beda, nggak ada bedanya. Masya Allah. Ilaman la yusyahid, ditambahkan orang-orang yang nggak tahu juga dikasih tahu. Siwal wahidillah, selain Allah. Selain Allah, padahal ini siwal wahidi, selain zat yang maha esa, al-haqqi, zat yang maha benar. Mestinya cukuplah Allah yang menyaksikan. Kenapa? Kita rajin ibadah tahajud, yang nyatet amal kita kan bukan yang kita kirim WA. Emang bakalan dia ngajukan proposal, ya Allah terima ibadahnya si Anuno, udah ngirimin saya 3 kali beritanya. Orang bakalan didorong-dorong pahalanya. Yang lihat kita Allah, Allah yang nyatat, Allah yang ngakui, Allah yang nerima. Orang itu mah ketimbang lihat doang, kadang-kadang nyinyir malah sama kita. Lagu-laguan duh. Lebay lu. Kan begitu malah dinyinyirin kita. Bubar urusan. Cukuplah Allah yang menyaksikan, karena Allah pula yang punya urusan dengan ibadah kita. Tetangga 1000 orang nonton kita, nggak bakalan 1000 orang bawain pahala kita ke Allah. Yuk sekampung kita gotong rame-rame pahalanya catung, nggak bakalannya. Bantuin deh kalau bisa. Beras bisa digotong 2 kintal 2 ton dari truk turun ke lapak atau ditaikin truk lagi. Yuk kita bantuin catung ngangkatin beras. Lo kalau ngangkatin pahala bagaimana ceritanya? 1000 orang pengen ngangkat pahala kita, oh kita nggak ikhlas, bagaimana keangkat? Gimana nggak ikhlas? Lu pamer, gimana ikhlas? Jadi cukup siwal wahidul haq, cukup Allah yang tahu, karena Allah pula yang bakal ngitung amal kita. 1000 orang lihat nggak bakal bisa. Ada urusan yang bisa, paling kemungkinan 2, dipuji atau dicaci. Ya ini gitu, rusak sudah, dipuji rusak, dicaci tambah males kita.
Ya kan? Kita kalau dicaci kan jadi males. Udah rajin-rajin gue ngaji, gue dicaci maki, gue males banget. Begitu jadinya. Nah, intah, selesai. Paham jelas ya? Oh iya. Kembali ke inti. Inti itu yang paling bernilai buat kita. Jangan suka kena kecampuran pernak-pernik perhatian orang, pujian orang. Dorongan maupun larangan orang tak boleh mempengaruhi fokus kita pada intisari yang penting, yaitu tauhidul fi'li. Sekali tauhid dalam amal, ikhlaskan amal kita hanya kepada Allah. Kan ada itu pesan Rasulullah kepada Imam Abu Dzar Al-Ghifari dalam 4 rangkaian nasihat ini, biar komplit saja kita. Ketika beliau menggambarkan bagaimana kita fokus pada inti tujuan hidup kita ke Allah. Karena kita bicara salikin itu orang yang menempuh jalur lurus ke Allah. Udah, yang lurus itu ya jangan belok-belok. Lurus pasti belok nggak nyampe. Yakin saya katakan, belok nggak nyampe. Kalau nyampe udah kelewatan, udah telat pokoknya. Pertama kan jadidis safinah, sudah. Perbaharui kapalmu, perbaharui niat kita, iman, niat kita, niat hidup kita hanya karena Allah. Perbaharui itu terus, jadid, perbaharui terus. Kuatkan niat, tekad hanya karena Allah. Miring dikit, kuatin lagi, perbaharui lagi, terus karena iman juga harus ditajdid. Makanya kenapa kita harus sering membaca tadi dikirin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini bagian dari cara kita mentajdid keyakinan keimanan kita kepada Allah. Maka tadi dikatakan betul, ini punya dampak athar besar terhadap kita. Kalau tidak kita, insya Allah barokah turun ke anak keturunan kita, cucu kita. Kenapa? Karomah para wali itu akan menitis melalui 3 jalur. Nah, yakinlah bahwa karomah para wali itu akan menitis kepada kita semua melalui 3 jalur. Jalur pertama dari jalur keturunan. Karomahnya wali akan menitis kepada kita karena beliau punya keturunan dzurriyyah yang soleh-soleh, termasuk beliau ini. Al-Habib Abdullah punya keturunan luar biasa, sampai cicitnya mensyarahi ratibnya. Berkah beliau ratib ini akhirnya disyarahi menjadi berkah buat kita, yang tadinya kita orang ngerti jadi paham kan? Berkah itu karomah. Kalaulah memang karomah wali tidak menitis pada keturunan karena katakanlah tidak punya keturunan, katakanlah misalnya Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, beliau nggak punya keturunan, tapi beliau waliullah, maka karomah beliau nitisnya lewat murid-muridnya. Berapa banyak murid yang menggotong amalan Al-Habib Abdullah bin Alawi seantero dunia yang berkahnya nyebar. Kita tinggal ngikutin murid-murid beliau. Alhamdulillah Depok menjadi salah satu ladang bagi murid-murid beliau menyebarkan amalan murid Ratibul Haddad. Itu berkah karomahnya nyampe ke kita karena lewat murid-murid beliau. Atau kalau tidak lewat murid beliau karena muridnya terbatas, jangkauannya sangat sempit, kemudian tidak sempat sampai ke belahan dunia manapun, ya, katakanlah Habib Abdullah di Hadramaut sana, di Yaman. Tapi alhamdulillah muridnya sampai ke Indonesia karena orang Hadrami, orang Hadramaut, baik dari Tare maupun dari yang lain datang ke sini. Kalaupun karomah itu tidak menitis lewat anak keturunan atau murid-muridnya, maka karomah itu akan turun menitis lewat karya-karya beliau. Ratibul Haddad ini karya beliau. Di dalam karya yang bernama Ratibul Haddad tersimpan barokah dan karomah yang akan dititiskan dari beliau oleh Allah kepada kita. Yakin kalau kita ngamalin ratib, berarti kita ngamalin karya beliau, dapat karomahnya Al-Habib Abdullah. Nah, itu. Makanya jangan kapok baca ratib, pokoknya titik segede kelapa. Ya, kita ngomong kelapa sih jadinya titiknya segede kelapa gitu. Warawa Ats-Tsalabi. Lanjutkan. Warawa dan telah meriwayatkan siapa Ats-Tsalabi, Imam Tsalabi. Di mana beliau meriwayatkan fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya Ats-Tsalabi. Dari siapa beliau meriwayatkan? An Ali bin Al-Husain, dari baginda Ali bin Husain. Qala berkata siapa Ali bin Al-Husain? Apa kata beliau? Ini cerita beliau di zaman dulu.
terkait dengan amalan bacaan zikir ini. Karena ada siapa rojulun seorang laki-laki, karena ada siapa rojulun seorang laki-laki, ghaza berperang siapa rojul. Jadi dulu ada orang yang seseorang perwira yang pergi berperang fisabilillahi di jalan Allah. Dulu orang jihad jelas fisabilillah di jalan Allah. Lah kalau di Indonesia jihad di jalan Tamrin, itu bedanya. Ya kan beleduknya kemarin jalan Tamrin, katanya jihad. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Dulu jihad fisabilillah. Wakana dan ada siapa rojul, jadi dia pergi ke suatu medan tempur di jalan Allah, bertempur ya. Wakana dan ada siapa rojul idza khala apabila sepi, lengang. Apa itu al-makanu tempat, artinya medan tempur. Jadi setelah bertempur, kemudian selesai tempur, kan medan tempur sepi. Ketika medan tempur ini sepi, qala ia membaca doa maksudnya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dia baca. Di saat sepi medan tempur, beliau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bayangkan, itu tempat sepi, gak ada yang lain. Di tempat itu dia kemudian mengikrarkan dirinya, menguatkan dirinya, tajdid tentang tauhid kepada Allah saat dirinya sedang hanya berdua dengan Allah. Tuh. Tidak harus dilihat orang banyak. Mestinya kalau dia pengen pamer waktu masih ramai itu medan tempur, dia bilang la ilaha illallah la syarikalah. Begitu mestinya kan biar dilihat orang. Dia baca ini ketika nggak ada makhluk selain dirinya dan Allah. Tuh, hebat. Ingin menunjukkan hubungan langsungnya antara seorang hamba dan Allah, dan ingin itu murni tanpa embel-embel dilihat orang, dipuji pasukan yang lain atau diacungi jempol oleh kawan-kawan. Dia langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu begitu. Ya, orang tahlil waktu jamaah dikit masih la ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi kencengan gitu ya. Ada we. Fabainama dan manakala huwa ya rojul, huwa dia rojul. Fabainama dan manakala huwa dia rojul, dia orang tadi, dzata yaumin pada suatu hari. Fi ardi Rumi, di bumi Rum, Romawi ya. Fi maudhi'in, di suatu tempat, artinya di suatu medan, jadi di kawasan Imperium Romawi, kemudian di sebuah kawasan itu adalah kawasan medan tempur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara Romawi, hampir di seluruh penjuru dunia bekas kekuasaan Imperium Romawi itu mesti ada tempat perang, karena Romawi doyan perang. Oh iya, saya sudah menjelajah beberapa situs bersejarah Romawi. Sampai hari ini memang bangunnya Romawi itu keren, teknologinya canggih. Bangun gedung sampai hari ini ya nggak ambruk-ambruk. Dan itu di setiap tempat itu dia punya namanya altar, istana, dan tempat medan tempur. Karena memang mereka doyan perang untuk penaklukan ekspansi wilayah. Nah, ketika sang mujahid ini datang ke kawasan kekuasaan Rom, kemudian saat tiba di satu tempat, fihi, di dalam maudhi', di dalam tempat itu, di dalam lokasi itu, khalqun, ada makhluk. Nah, ini bedanya, ada makhluk kali ini. Ada makhluk. Makhluk kalau tadi tempat pertama kosong, nggak ada makhluk. Kalau hari ini ada makhluk, artinya ada orang selain dirinya. Watarodda, dan kemudian tempat itu watarodda dan menjadi buruk. Jadi tempat itu karena ada orang lain, suasananya buruk, suasananya tidak kondusif. Kalau yang pertama lengang, kalau suasana lengang pasti dianggap nyaman saja, nggak ada cerita hiruk pikuk. Tapi karena di tempat itu banyak orang selain dirinya, akhirnya tempat itu menjadi tidak nyaman. Watarodda, dan menjadi buruk buat dirinya tentu. Dia merasa nggak nyaman karena banyak orang. Warafa'a, kemudian warafa'a, dan meninggikan siapa rojul, menaikkan siapa rojul, mengeraskan siapa rojul, sautahu, pada suaranya. Biqauli, dengan ucapan. Nah, kalau tadi dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lirih, pelan, di saat tidak ada orang, karena dia nyaman saja.
Tapi di tempat kali ini, di tempat di mana ada orang selain dirinya, dia juga mengucapkan doa yang sama, tapi suasananya kondisi. Akhirnya dia terpaksa harus mengencangkan suaranya, meninggikan intonasinya. Biqauli, dengan ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenceng akhirnya. Biar dia mantep. Kan biasa kalau kita zikiran banyak motor lewat, apalagi di masa itu kan banyak kereta tuh. Mana suara kereta, mana suara zikir, tabrakan itu. Biar mantep kan akhirnya secara ini lisan kita agak kencengin gitu. Nah, itu manusiawi untuk membedakan atau membawa suasana menjadi semakin himmah. Nah, ketika dia membaca doa ini dengan suara yang relatif lebih kencang karena situasinya tidak kondusif di tempat itu, kharaja, maka keluarlah alaihi, atas rojul, atas diri rojul. Siapa? Syakhsun, seseorang. Ada orang kemudian tiba-tiba datang menghampiri dia, nyamperin. Ala farasin, di atas kuda. Jadi dengan naik kuda datang, cuk, datangin dia. Datangin lelaki mujahid ini. Alaihi, pada syakhsun atau orang ini, thiyabun, pakaian bidun, yang putih. Jadi orang ini datang naik kuda, pakaiannya serba putih. Faqalat, lalu berkata siapa syakhsun, siapa orang ini, ngomong sama sang mujahid, ya Abdullah, ya Abdullahi, wahai hamba Allah. Ditegur atau disapa sama dia. Madza qulta, apa yang kau baca, apa yang telah kau baca, apa yang telah kau ucapkan, apa yang telah kau katakan tadi, bacaan tadi la ilaha illallah. Qala, maka menjawab siapa rojul, siapa mujahid, orang yang tadi berjuang tadi. Qultu, aku mengatakan, aku mengucapkan. Qultu, aku telah mengatakan, qultu, aku telah mengucapkan alladzi, sesuatu, sami'ta, yang engkau mendengar hu, pada sesuatu itu. Ya aku baca yang tadi kamu dengar itu yang aku baca. Jadi aku baca tadi itu yang ente dengar akhirnya itu. Qala, maka berkata siapa syakhsun, orang yang di atas kuda tadi. Apa kata beliau nimpalin lagi? Walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat. Nafsi, yang mana diriku ini, biyadihi, di dalam genggaman kekuasaan alladzi. Ya, demi zat yang menguasai diriku, kira-kira begitu. Innaha, sesungguhnya itu ucapan, inna, sesungguhnya ucapan doa tadi, doa yang kamu baca tadi, itu al-kalimat, adalah kalimat allati, yang mana qala, telah berfirman siapa Allah, wa Allah Ta'ala. Jadi kalimat ini pernah disitir oleh Allah atau diisyaratkan oleh Allah. Jadi Allah pernah mengisyaratkan tentang kalimat ini melalui firman-Nya. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Man, barang siapa, kata Allah nih. Jaa, datang, artinya membawa. Datang atau membawa, bil hasanati, dengan satu kebaikan, falahu, maka bagi man, maka bagi orang itu, khairun, lebih baik, minha, dari kebaikan itu. Jadi gini maksudnya, ini konsep tentang balasan amal, suatu amal perbuatan baik. Jadi kalau amal perbuatan baik, satu amal perbuatan baik, satu, nilai balasannya pasti lebih dari satu. Karena dia akan balasannya lebih baik. Makanya kalau orang sedekah 100.000, balasannya pasti lebih dari 100.000. Itu udah rumus di dalam Islam, dalam Quran. Itu. Ada ayat lain. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka balasannya 10 kali lipat tuh. 10 kali lipat. Dalam Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh.
Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih, yang satu benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 10 benih, 700. Hakul yakin satu kebaikan dibalas pasti lebih dari satu. Lah, oleh beliau yang sosok yang di atas kuda mengingatkan ayat Allah, memberikan sebuah kabar gembira kepada sang mujahid tadi bahwa katakanlah kalimat tadi itu dalam perspektif, dalam pandangan dia ini sebuah kalimat yang nilainya kalimat thayyibah, kalimat baik. Sehingga orang yang membacakan kalimat baik ini dipastikan garansinya, jaminannya akan dibalas oleh Allah lebih dari itu. Nah, jadi percaya kita baca, setiap baca ratib la ilaha illallah la syarika, baca sekali balasannya lebih dari sekali pasti. Nah, kita baca berapa? 3 kali kan? 3 kali. Sadar nggak sadar itu yang penting yakin. Nah itu ya. Nah itu kata beliau, menurut Allah siapa yang mendatangkan satu kebaikan maka baginya kebaikan yang lebih dari kebaikan itu balasannya. Wahum, dan mereka itu, mereka orang-orang yang mau membaca kalimat ini nih, maka tadi digambarkan orang ini membaca dalam situasi perang, berarti situasi yang mencekam kan. Loh, kita mah enak baca nggak ada perang, sambil nyender juga bisa. Bapak Ibu sekalian jujur, saya pernah mengalami trauma dan jantung saya hampir dicopot karena setiap 5 menit saya mendengar bom. Tahun 2003 sampai 2006. Itu sendablek-ndableknya saya waktu di Indonesia jarang kepikiran. Tapi gara-gara bom saya baca Yasin Fadilah nggak pernah putus. Lagi sahur baru nyuap sendok saya lepas gara-gara jeder radius 2 kilo berantakan kaca jendela rumah saya. Itu 4 tahun. Saya makanya bilang, enak orang kita ini mah duduk nyender. Saya duduk nyender aja nggak berani. Kenapa? Kalau nyender di jendela khawatir jendela pecah kena. Karena bom itu yang paling fatal meledakkan kaca. Belum nanti ada radiasi dari hulu ledak nuklir misalnya. Oh, luar biasa. Bisa wiridan kayak gini enak. Dulu boro-boro saya wiridan ngumpul begini ya, sendirian aja ngumpet di bawah. Dulu saya ingat kalau dikiran ngumpet satu di balik kulkas saya taruh lemari besi. Angan-angan saya kalau ada peluru nyasarnya pertama masuknya kulkas, kalau kulkas jebol tetap ke besi, lemarinya besi lah. Kalau lemari kayu nempel ke sini juga. Saking takutnya itu, mau keluar nggak berani, di situ juga takut. Bingung kan? Keluar nggak berani, di situ juga takut. Bagaimana itu? Ternyata jawabannya zikiran. Alhamdulillah diajarin orang tua kita dulu. Zikiran ada manfaatnya saat kepepet. Loh, waktu nggak kepepet, orang kita kan begitu. Nggak kepepet mah boro-boro zikir. Coba kalau kepepet, wah, jarang tahajud. Begitu kena masalah rajin we tahajud. Ya orang sono kan begitu, Bu. Nah ini. Nah ini dikatakan, ini orang situasi bacaan di bawah saat tegang, ya, saat situasi perang. Saya dulu nggak ikut perang, tapi nanti yang bedil. Ada fotonya saya kirim. Nah, baik. Nah, kata ayat ini, wahum, dan mereka yang dalam situasi menegangkan itu min faza'in, dari situasi kepanikan, situasi yang mencekam, yauma idzin, ketika itu aminun, akan aman, akan selamat, kulantaran baca ini. Dulu ketika perang Uhud, ketika pasukan muslim akhirnya teledor dan kemudian diserang balik, kemudian keteteran, karena merasa nyaman, akhirnya perang belum selesai udah menjara ghanimah gitu ya. Situasi mencekam. Bisa dibedakan dengan orang yang semacam ini, dia meskipun medan tempur sepi, dia tidak merasa aman karena bisa jadi musuh datang sewaktu-waktu di luar dugaan dan menyerang pada saat lengah. Nah, dalam kesepian, dalam saat yang sepi dan hening itu, tanpa merasa nyaman, dia tetap baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, yang dalam situasi mencekam seperti ini, membaca ini doa oleh Allah, wa hum min faza'in aminun. Lah dulu karena saya belum baca syarah ratib, dulu kan saya belum baca, yang saya baca Yasin Fadilah karena itu amalan dari kecil itu.
bolak-balik Yasin Fadilah. Lah kalau ngerti ada syarah ratib kan cukup pendek. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, cuma sebaris. Lah Yasin Fadilah udah 83 ayat, selawatnya banyak banget bererot kan. Tapi harus khatam, Masya Allah. Saya dulu persis kayak wali setan dulu. Padahal tumben-tumben saya jarang dikiran dulu, masih ABG kan. Waktu kuliah kan saya masih ABG, udah kayak wali aja dulu. Gara-gara ada bom, Masya Allah. Apa kudu dikasih bom di sini biar pada wiridan kenceng? Tapi betul Allah kirim bom namanya COVID, orang rajin pada dikiran kan? Oh, dikit-dikit, ya Allah Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah bomnya COVID. Nah itu. Wa hum min fazain yauma idzin aminun. Ini silakan nanti kalau mencekam di rumah, Cak Tung, Pak Nov, kalau ditinggal istri lagi dinas gitu kan, kan katanya kalau itu mencekam itu lampu dinyalain semuanya. Takut ada kuntilanak lewat, pocong lewat. Padahal itu bukan musuh, itu sebenarnya temen itu. Baca ini kira-kira aman pokoknya, aman sampai subuh nggak tidur soalnya. Oke, baik, sebagai penutup nanti ya kita lihat. Paham ya? Itu salah satu fadilah. Fadilahnya pokoknya gini, dalam situasi mencekam, panik, ya, galau, bahasa gaulnya kan galau. Kan orang kita kadang-kadang saat hening galau, saat ramai galau, aduh nggak jelas. Baca ini insya Allah kegalauan kita minimal hilang selagi baca. Udah nggak baca galau lagi. Makanya bacanya jangan 3 kali Bu, 1000 kali. Baca 1000 kali insya Allah galaunya hilang selama 1000 kali baca. Sampai pagi kan baca aja lah, 1000 kali insya Allah sepanjang itu nggak galau. Selesai fajar nggak baca galau lagi. Wa min kitabi jami' asrari asbabil khairati wa muthir azmi ahlil kasali wal fatrat. Ini sebagai tambahan ya. Wa min kitabi, dan dari kitab apa namanya, kitab Jami'u Asrari Asbabil Khairat. Jami', kitab yang menghimpun rahasia sebab-sebab kebaikan. Bu, kebaikan itu ada asbabnya. Orang pengen dapat kebaikan, lewati sebab-sebabnya, jalani wasilahnya, jalani perantaranya. Jangan ngarep kebaikan datang wujud blek, malaikat bawain. Kita kudu ngambil ikhtiar dan usahanya. Nah, kitab ini menggambarkan jami'u, himpunan rahasia tentang sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan. Wa muthiri, dan hal yang membangkitkan azmi, tekad. Ahlil kasali, orang-orang yang tukang males. Orang males ternyata ada rahasianya biar semangatnya bangkit dari kemalesan. Baca kitab ini mestinya. Tapi nggak ngaji, nggak baca ya. Wal fatarati, dan nganggur itu ya nggak punya kerjaan lah gitu, atau orang dalam situasi lengang. Nah, di dalam kitab ini sudah di situ banyak sekali bab-bab yang memberikan rangsangan amalan-amalan untuk membangkitkan semangat kita dari kemalasan, dari tidak ngapa-ngapain, terus dari merengkuh atau menggapai kebaikan-kebaikan. Karya siapa? Li Syekh Imam Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad bin Musa al-Umrani. Dari Syekh Imam Muhammad bin Abdullah bin Sa'ad bin Musa al-Umrani. Nah, dari kitab ini dinukil sebuah riwayat an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini balik ke dulu pengantar awal ini, karena hadisnya dulu pernah. Tapi ini dalam versi yang berbeda atau dari kitab yang berbeda. Apa kata Rasulullah? Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa, man barang siapa, qala mengucapkan siapa, man idza asbah, apabila dia bangun pagi. Idza asbah, apabila bangun pagi, siapa man, apa yang dibaca? Enggak tahu orang sini baca apa enggak.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahin Bu, kalau biasanya alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tambahin ngapa dikit? Tambahin. Kan nanti ada tambahan banyak. Ya jangan koret-koret amat kalau buat kebaikan diri ngapa sih? Masa kalau orang udah tua kayak model kita, catung udah jenggotan ya, bacanya masih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan. Lah kan sama bocah TK yang baru belajar kemarin, bacanya itu tuh juga. Ya kan, bocah TK kan diajarin begitu ya. Lo kan udah tua masih sama dengan TK. Naik kelas ngapa dikit sarjanaan gitu loh. Ngirit. Ya Allah, wong doanya ngirit, kebaikannya yang ngirit nanti. Nah, dengan ada tambahan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ma'thur 3 kali. Wah beres. Hari itu ridho Allah ngalir pokoknya. Jualan beras lancar. Bisnis moncer pokoknya. Amin. Nah, tambahin. Biar suatu hari kalau orang bangun pagi baca ini, katakanlah hari itu kita nggak tahu. Apakah di hari itu ada musibah, kita nggak tahu. Apakah di hari itu ada bencana, kita nggak tahu. Apakah di hari itu ada petaka, kita nggak tahu. Tapi awal mula kita sudah bentengi dengan doa. Udah siapin perangkap doanya, sehingga kalaulah la samahallah terjadi bencana, terjadi musibah, udah ketolong kita sama doa. Nah makanya mangqala idza asbaha, nah, ini. La ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan yang hak disembah illallahu kecuali Allah wahdahu, ya hanya semata-mata Allah, la syarika tiada sekutu lahu bagi Allah. Lahu bagi Allah, lahu hanya milik Allah apa itu al-mulku kekuasaan, walahu dan hanya milik Allah apa itu alhamdu pujian. Wa huwa dan dialah Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha berkuasa. Ini arti terjemah harfiahnya. Judulnya mah kita pasrah kepada Allah. Pasrah. Milik kita ya milik Allah, laku kita ya kuasanya Allah. Bisa hidup hari ini ya karena Allah, selamat hari ini ya karena Allah. Kita pasrah. Ini jadi doa pasrah tauhid. Nah ini karena maka ada lahu bagi orang ini apa itu idlu sepadan, rokob idlu membebaskan, rokobatin satu budak min waladi Ismail dari keturunan Ismail. Sudah. Ini dulu pernah kita bahas. Tapi itu baru satu. Ini kan betapa nilai kebaikannya sangat branding nih. Banyak banget nih kebaikannya. Satu bacaan Masya Allah. Allah berikan pintu kebaikan yang begitu berangkai. Satu saja kita mau buka. Mau. Ya jadi entelalah kalau bahasa Jermannya itu. Satu aja kita buka pagi itu, nanti Allah kirimkan berderet, sererodan bahasa sini mah. Masya Allah, saking semangatnya kita ngomong ya. Sabruk-kabruk tuh. Kalau bawa pulang berendong petong itu bawa. Ya. Yang pertama di mata Allah, di hadapan Allah, kita seperti orang dermawan yang sudah membebaskan satu budak. Boro-boro tuh budak. Buat beli kangkung aja susah. Bahasanya begitu maksudnya. Wa kutiba yang kedua, kebaikan yang bakal kita dapat. Wa kutiba dan akan dicatat oleh Allah tentu lahu bagi orang ini apa itu? Asyru hasanatin, 10 kebaikan. Siapin kantong Bu, malam ini 10 dan nangkring di situ karena tadi udah dibaca 3 kali. Yakin 10 kebaikan. Bentuknya kebaikan Allah yang tahu. Bu, kebaikan ketika digunakan dengan menggunakan kebaikan, maka bahagialah kita. Karena banyak sekali kebaikan. Pulang kita nyari koret apa itu? Meja nggak ada duit. Ya berarti kebaikannya bukan duit. Mungkin sehat. Iya. Kebaikan mungkin ada batuk tapi bocah bager-bager. Jadi kebaikan itu banyak. Nah ini 10 bentuknya nanti Allah yang tentukan. Ibu nggak usah nagih ya Allah kebaikan 10 saya minta cash duit dah, nggak boleh. Elah nantangin Allah bisa. Allah diatur. Tenang, pokoknya 10 kebaikan Allah siapin. Bentuknya apa nanti biar Allah yang atur. Syukur-syukur cucok dengan kemauan kita, gitu kan? Iya.
Ya kan beda-beda kemauan gitu. Nah, 10 Bu ya, ingat 10. Berarti tadi 30 udah, karena 3 kali kan. Wah, gila. Coba 3. Bu, siapa bisa bikin 30 kebaikan, siapa coba? Ibu silakan hari ini ngomong berapa kebaikan sudah kita ciptakan. Sulit bikin kebaikan 10, satu aja susahnya minta ampun. Yang ada keburukan mulu. Pengen nolongin orang, begitu mau nolongin ujungnya ngatain orang dia. Maksudnya pengen nolongin, keburu ngatain dulu. Ini 10 kebaikan Allah limpahkan. Sementara kita berbuat ke 10 kebaikan belum tentu sanggup dalam sehari. Modalnya cukup duduk bari nyender. La ilaha illallah. Ya Allah, Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Karomah siapa? Al-Habib Abdullah bin Alam. Oke. Wa hutta anhu asyru sayyi'atin, wa hutta, dan dihapus, dikurangi, anhu, dari orang yang baca doa ini, asyru sayyi'atin, 10 keburukan. Ayo ingat-ingat hari ini berapa keburukan yang sudah kita ciptakan. Banyaknya pakai bahasa Madura lagi, banyak. Wakeh tenan. Nah. Dan tak mudah menghapus kesalahan kita. Jangan kata 10, atuh kita salah, susahnya minta ampun ngapus. Allah berikan rahmat lewat bacaan. Kalaulah kita punya 10 kesalahan hari ini, mudah-mudahan imbang karena kita sudah baca ini, apalagi 30. 3 kali 30. 10 keburukan dihapus, 3 kali 30. Dan yakinkan bahwa diri kita itu tak pernah satu orang pun satu hari tidak punya keburukan, pasti punya. Sadar maupun tidak. Kalau tidak dari mulut, dari kuping. Mulut yang seharian nggak ngomong karena sakit gigi. Iya, tapi lah kuping nguping mulut tetangga itu. Iya. Mulut kagak ngomong sariawan. Kuping emang kagak denger, mata juga susah lagi melek. Nggak kemana-mana. Tapi jempol di WA. Tuh, yang ketawa kenceng hobi pasti. Hati-hati orang sono begitu, mulut pada diam tapi jempol aktif pada menari-nari. Coba 2 kali gerakan jempol berapa kesalahan itu. Iya. Ya Bu ya, orang sono begitu Bu ya, jangan ikutin ya. Itu 10, Masya Allah. Warufi'a, dan diangkat oleh Allah lahu bagi orang ini asyru darajatin, 10 derajat kemuliaan. Bu, mau jadi orang mulia mah susah. Orang ibu tinggal puluhan tahun di sini juga belum tentu dimuliakan orang sini kan. Yang ada dicengin mulu. Ayo tuh kan ngenes amat bilang iyanya. Iya, sejak bujek gua di sini jarang gua dianuin orang, dikatain mulu saya mah begitu. Susah jadi orang mulia kan. Jangan kata mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan tetangga aja susah bisa. Modal la ilaha illallah, 10 derajat kemuliaan dipaikan oleh Allah. Amin. Bentuknya biarkan Allah yang ngatur. Kemuliaan di mana yang Allah kehendaki atas diri kita. Mungkin tidak mulia karena kita tidak bikin rumah lantai 3. Mungkin tidak dianggap mulia karena kita nggak punya kendaraan. Tapi Allah punya penilaian tersendiri tentang kemuliaan kita. Biar Allah, ini Allah yang muliakan Bu ya, bukan tetangga. Kalau pengen dimuliakan tetangga nggak usah baca ini Bu, nggak usah. Nggak usah baca ini, udah datang aja bagi-bagi duit itu. Bagi-bagi angpau dimuliakan. Tapi kalau pengen mulia di hadapan Allah pakai ini. Wa kana, dan ada siapa orang yang membaca doa ini fi hirzin, di dalam benteng pengamanan, benteng keselamatan dari mana? Minasyaiton, dari setan. Bu ya. Dan ingat, setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Kalaulah hari ini nggak ketemu setan yang di bawah pohon rambutan, bisa jadi kita ketemu setan sebelah rumah yang suka begini-begini. Ya. Itu setan juga. Kalau orang mah nggak begini-begini, kayak kan rame. Minimal kita dihindari. Maksudnya gini, kok dihindari? Masya Allah, kita ini kan selalu pengen jadi orang baik, ya kan? Masa ada orang jadi orang jahat sih? Lagi pengen jadi orang baik, datang temen nyamperin, Po lagi ngapain Po? Ayo ngapa-ngapain? Boleh ngobrol? Ayo udah ngobrol. Mulai dah ngerumpi. Ujungnya apa kalau kono? Itu setan lagi baik. Makanya mudah-mudahan kalau dengan baca ini, saudara-saudara kita yang doyan ngerumpi, jarang ngajakin kita ngerumpi, begitu aman jadinya kita.
pahala kita awet utuh ya, jangan sampai pahala kita udah tumpuk sehari ludes gara-gara ngerumpi 2 jam, amit-amit jabang bayi, setan-setan juga. Nah terakhir, jadi wa kana fi hirzin minasyaitani, dijaga oleh Allah dari gangguan setan hatta yumsiya sampai sore hatta yumsiya sampai ia menjumpai sore hari. Nah itu pagi kita baca sehari penuh dijaga oleh Allah. Bagaimana sebaliknya? Wa man qala, wa man dan barang siapa qala yang mengucapkan siapa man ha pada kalimat thayyibah ini, idza apabila amsa menjumpai sore hari siapa man, kana maka ada lahu bagiman mislu dzalika, sama seperti itu juga hatta yusbiha sehingga dia menjumpai pagi. Baca sore dijaga sampai pagi, baca pagi dijaga sampai sore. Artinya satu hari paket komplit. Baca pagi 4 paket insya Allah nempel ke kita. Apa paket pertama? Dianggap dermawan, kemudian kebaikan diberikan oleh Allah, keburukan dihapus, derajat kemuliaan diangkat. Nah, sama paket sore juga begitu. Baca sore semalam itu kebaikan melekat, keburukan kalau ada. Ya kan kalau malam kan sebetulnya jarang-jarang juga orang berbuat salah, banyakan tidur. Tapi kadang-kadang mau tidur ngerumpi lagi baik gitu kan. Udah tidur aja nggak usah ngerumpi. Mudah kali-kali itu dosa juga dikurangi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Terus kemuliaan malam dapat, kemuliaan siang dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji atfata ya Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rabbana ta'arabna wa annana ashrabna ala alladha ashrabna fatub alaina taubatan tasilu kulla hawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب له والصحبه عداد تسيسب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan pada Pak Kiai yang telah memberikan penjelasan